Hari ini adalah pertemuan sesi pertama untuk memasuki persiapan kepada bulan Ramadan. Saya bagi setiap sesi nanti kepada dua bagian utama pembahasan. Satu, pembahasan seputar materi fikih puasa. Dan yang kedua, kita masuk sesi kemudian ke tanya jawab atau sesi Al-Quran Sunnah Solution. Anda nanti boleh sampaikan, termasuk pemirsa dimanapun Anda berada. Anda bisa ajukan pertanyaan-pertanyaan lewat akhir media. Nanti kita akan kumpulkan menjadi satu kesatuan. Lalu nanti di sesi Ba'da Isya kita bisa bahas pertanyaan-pertanyaan dimaksudkan. Anda yang sudah langsung datang ke lokasi bisa dituliskan. Kemudian nanti panitia akan mengumpulkan di depan meja. Nanti kita akan bahas dan mudah-mudahan di situ ada kebaikan kita dapatkan. Baik, untuk hari ini kita mulai pendahuluan dengan Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 183. Paling kiri sebelah atas di mushaf. Ingat, kita akan bahas tuntas insya Allah ya, dari awal pembahasan sampai ke bagian ujung persoalan-persoalan seputar Ramadan. Baik, saat Nabi SAW hijrah kemudian ke Yathrib. Yathrib, ingat ya, nama kotanya apa? Yathrib. Yathrib itu adalah asalnya nama keturunan Nabi Nuh alaihissalam di generasi ke-6. Ada yang menyebut ke-8. Di asalnya nama orang. Yathrib itu asalnya nama orang. Ya, keturunan Nabi Nuh alaihissalam yang ke-6. Ada yang menyebutkan yang ke-8. Di saat terjadi bencana banjir bah itu, ya kemudian naik ke kapal itu yang didesain dan dibuat oleh Nabi Nuh atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Naik beberapa golongan-golongan manusia yang beriman dengan pasangan-pasangan dari hewan dan perbekalan-perbekalan. Setelah kemudian banjirnya surut, hujannya reda, kemudian setelah mendarat kapalnya, menyebarlah kemudian anak keturunan Nuh alaihissalam. Di antara yang menyebar itu kemudian membentuk generasi-generasi. Ada yang bikin komunitas, kemudian sukunya jadi bercabang lagi. Dalam bahasa Arab komunitas disebut dengan syu'ubun. Ya, suku disebut dengan qabilah, jamaknya qabail. Buka Quran surah ke-49 ayat ke-13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Hai manusia, ingat ya. Hai manusia, kalian aku ciptakan kata Allah dari dua jenis. Di kata Allah manusia cuma ada dua jenis, tidak ada yang kedua, tidak ada yang ketiga. Ya, saya ulang. Manusia diciptakan oleh Allah cuma dua jenis, tidak ada yang ketiga. Kalau bukan laki-laki min dzakarin, yang kedua unta atau perempuan. Di manusia itu kalau bukan laki-laki, perempuan. Paham ya? Tidak ada laki-laki yang ke perempuan-perempuanan atau perempuan yang ke laki-lakian. Jelas ya? Baik, kemudian waja'alnakum syu'uban wa qabail, dan kami tetapkan kalian itu akan hidup berkomunitas. Awas, kalau Allah sudah firmankan pasti kejadian. Kata Allah, setiap manusia itu pasti akan berkoloni, berkomunitas, bentuk komunitas, jadi kelompok, jadi hubungan masyarakat, jadi kemudian dari level yang paling kecil, RT, RW, kelurahan, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, negara, sampai benua. Perhatikan, bukankah sekarang orang senang mengelompokkan? Dari mana? Indonesia. Indonesia di mana? Jawa Barat. Jawa Baratnya mana? Bekasi. Bekasinya mana? Cari lagi. Apakah selatan, apakah barat, apakah timur, apakah utara? Dicari sampai ketemu. Perhatikan bagaimana fitrah yang Allah sebutkan hadir dalam kehidupan manusia. Bekasi itu di mana? Gitu kan? Nah, tanya lagi gitu kan? Baik. Tuh 1, 2, 3 sampai dengan selesainya. Qabail. Bahkan ada suku-sukunya. Anda di Jawanya suku apa? Nah, cari. Saya suku Sunda. Sumatera suku apa? Ini suku apa? Sampai ke Amerika ada sukunya. Sampai di Asia banyak sukunya. Qabilah, qabail. Nah, di antara suku yang menyebar itu ada yang disebut dengan Yathrib. Yathrib datang kemudian ke wilayah yang sekarang dikenal dengan Al-Madinah Al-Munawwarah, mengembangkan kehidupan di sana, membentuk komunitas-komunitas, sampai secara singkat pada tahun teman-teman sekalian di kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk pada yang ke-13 dari tahun kenabian Nabi. Usia beliau 53 tahun, menerima wahyu usia 40 tahun. Kemudian menyampaikan risalah di Makkah bertugas 13 tahun. Usia 53 tahun. Berhijrahlah beliau ke tempat yang disebut dengan Yathrib ini. Yathrib. Maaf ya, fokus tempatnya itu dulu masih kotor.
Tempatnya masih tertinggal. Jadi tertinggal, peradaban tidak ada. Yang kedua, ini yang paling penting, hati-hati. Penuh dengan konflik, ribut melulu, ada Aus, ada Khazraj. Yang ketiga, sedang tertinggal dalam urusan pangan. Jadi kelaparan banyak, kekurangan pangan, tidak ada peradaban, dikuasai Romawi dengan Persia sampingnya. Terus tipikal masyarakatnya masih senang berselisih, ribut sudah ratusan tahun, datang Nabi ke situ, hijrah. Di kondisinya tidak ideal. Tapi yang paling menarik, ini yang saya mau katakan mungkin contoh bagi para pemimpin-pemimpin daerah sampai ke level yang paling tinggi. Nabi diberi petunjuk oleh Allah untuk mengentaskan semua persoalan itu cuma dalam waktu 5 tahun. Silahkan cek. Cuma dalam waktu 5 tahun selesai. Datang ke Yathrib, dikasih waktu 5 tahun, dan sekarang orang-orang kemudian memperebutkan jabatan dalam jangka waktu 5 tahun. Ini Allah kasih gambaran 5 tahun, dan 5 tahun ini bukan cuma menuntaskan persoalan di dalam lokal itu, tapi nanti syiarnya sampai ke seluruh dunia. Anda bisa bayangkan, diturunkan petunjuk oleh Allah, diberikan ketetapan di dalamnya. Imam Al-Bukhari mengambil itu, ditempatkan dalam bab dari 97 babnya. Sahih Al-Bukhari terdiri dari 97 bab. Salah satu babnya bernama Kitabul Imarah, bab tentang menata pemerintahan. Bagaimana Nabi memberikan petunjuk atas izin Allah Subhanahu wa taala, merubah suasana yang tadinya kotor, tertinggal, jauh dari peradaban, tidak punya kekuatan pangan, ditindas di dua pusat kekuatan Romawi dengan Persia, tiba-tiba dalam 5 tahun selesai semuanya. Nah, maka berubahlah kota ini, daerah ini menjadi suasana kota yang berperadaban. Sudah mulai ada kemajuan, kekuatan pangannya naik, kemiskinan berkurang, yang tadinya berselisih tiba-tiba jadi damai, dipersaudarakan, suasana yang tenang, nyaman, ada peradaban, sudah mulai enak, disebut dengan Madinah namanya. Madinah. Maka kota itu mulai kemudian memberikan warna dalam kehidupan. Sudah mulai nampak terang dari sana, ada cahaya-cahaya kebaikan. Kalau ditanya mana orang paling baik, tuh di kota itu. Mana orang paling jujur? Tuh, di kota itu. Mana yang kira-kira kehidupannya paling enak? Tuh, di kota itu. Oh, penuh dengan cahaya, penuh dengan nilai-nilai kebaikan. Cahaya-cahaya kebaikan yang terpancar dari satu tempat disebut dengan munawwarah. Maka muncullah kemudian istilah yang kedua, munawwarah. Nah, persoalannya, begitu masuk, perasaan tuh tenang aja. Enak gitu. Lain suasananya. Silahkan Anda pergi misalnya ke tempat-tempat lain, ke Jepang, ke Cami gitu kan. Wah, susun misalnya acara ya. Saya pengen ada di sini, berangkat ke sini, masuk sampai ke situ, sampai ke Cami, ketemu Satya Baja Hitam, ketemu Ultraman, ketemu macam-macam misal gitu kan. Wah, silahkan, akan lain rasa ketenangannya saat Anda memasuki kota ini. Teduh. Maka sesuatu yang khusus beda dengan yang lainnya, tidak sama. Allah bagi yang belum pernah ke sana, saya doakan dengan izin Allah, mudah-mudahan dipermudah insyaallah ya. Baik. Nah, masuk beliau ke sini, hijrah kemudian, tahun pertama mempersaudarakan, bangun masjid, menata para sahabat, melihat yang bagus-bagus peluangnya, dipetakan keadaannya. Tahun kedua hijrah mulai stabil, begitu masuk tahun kedua hijrah, tepatnya kemudian di bulan Sya'ban, hari Senin, tahun kedua hijrah, di bulan Sya'ban, tiba-tiba Allah turunkan Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 183. Ini tahunnya, tahun kedua hijrah, bulannya di bulan Sya'ban. Harinya di hari Senin. Senin, bulan Sya'ban, tahun kedua hijrah. Turunlah Quran surah kedua, ayat 183. Paling kiri sebelah atas. Perhatikan kalimatnya. Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumus syiyam, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Fokus baik-baik. Kalau ditanya teman-teman sekalian, ini Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 183 turunnya di mana? Di Al-Madinah Al-Munawwarah. Tahun keberapa? Tahun kedua hijrah. Tahun kedua hijrah itu maksudnya Nabi masuk tahun kedua dalam periode hijrah ke Madinah. Begitu pindah ke Madinah, tahun kedua turunlah kemudian ayat ini dan surah dimaksud. Bulannya bulan apa? Sya'ban. Sya'ban itu bulan ke-6 atau bulan ke-8. Jadi bukan 5, bukan 6, bukan 7, bulan ke-8. Bulan ke-8 tahun ke-2 hijrah. Pada mulanya orang Yahudi senantiasa mengolok-ngolok sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata orang Yahudi, begitu datang Nabi ke Madinah, Al-Madinah Al-Munawwarah, itu apa yang terjadi?
Kejadian pertama, beliau sholat. Karena memang perintah sholat sudah turun setahun sebelum hijrah. Saat sholat itu, belum ada teman-teman sekalian, perintah menghadap ke arah Al-Masjid Al-Haram, ke Ka'bah. Di sholatnya sholat, cuman kiblatnya menghadap ke arah Baitul Maqdis di Palestina. Menghadap, diolok-olok oleh Yahudi. Kata orang-orang Yahudi, lihat umatnya Muhammad SAW. Agamanya agama copy paste. Kiblatnya menghadap ke kita. Sholat, cuman kiblatnya menghadap ke kiblat kita. Karena mereka membanggakan istana Sulaiman yang pernah dibangun di wilayah kemudian Al-Maqdis itu. Lalu apa yang mereka katakan? Lihat, sholatnya sholat, cuman ngadap ke kiblat kita. Terus diolok-olok. Sampai kemudian Allah turunkan Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 144 itu. Paling kiri sebelah bawah. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan taradaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Muhammad, kami sering perhatikan engkau menengadahkan wajahmu ke langit memohon kepadaku, kata Allah. Masya Allah. Kami sering perhatikan, selalu perhatikan. Jadi sifat doa itu kalau antum minta itu selalu diperhatikan oleh Allah. Jadi Nabi itu bukan sekali dua kali mohon. Ya Allah minta, belum dikabulkan. Ya Allah minta, belum dikabulkan. Ya Allah minta, belum dikabulkan. Hijrah ke Madinah diolok-olok. Ya Allah minta, belum dikabulkan. Selang beberapa masa kemudian baru dikabulkan. Lebih dari setahun dikabulkan oleh Allah. Seorang Nabi berdoa kepada Allah. Nabinya Nabi paling mulia, orang paling hebat, akhlaknya disanjung oleh Al-Quran, turun surah menjamin surga sebelum wafatnya, disanjung oleh Quran sebagai kana khuluqul Quran, akhlaknya adalah Al-Quran, disanjung oleh Allah sebagai Habibullah, disanjung dengan nilai-nilai ketaatan luar biasa, berdoa kepada Allah. Apakah seketika dikabulkan? Tidak. Nunggu setahun lebih untuk dikabulkan. Apakah mengeluh? Tidak. Minta lagi, minta lagi, minta lagi. Kata Allah, kami sering perhatikan engkau menengadahkan wajahmu ke langit. Jadi kalau doa belum terkabul, bukan berarti nggak dijawab. Boleh jadi Anda sedang diperhatikan Allah. Anda diperhatikan oleh makhluk, senangnya luar biasa. Kenapa Anda tidak senang saat diperhatikan oleh Allah? Allah itu cinta mendengar suara Anda. Minta lagi, minta lagi, minta lagi. Boleh jadi bukan Allah ingin mengabulkan secara cepat doa Anda, tapi ingin mengumpulkan sebanyak mungkin apa yang Anda mintakan kepada Allah. Saking Allah cinta kepada Anda, jangan minta sedikit. Minta yang banyak, minta yang banyak, minta yang banyak. Sampai kemudian setelah sekian lama Anda minta diakumulasikan oleh Allah. Nih saya berikan semua yang kamu minta. Di Nabi aja yang jelas surganya nggak mengeluh. Kenapa antum yang bukan Nabi baru semenit belum dijawab sudah mengeluh? Ya Allah, izinkan aku untuk bisa mendapatinya. Aku sudah berusaha ya Allah, segenap kemampuanku, tapi belum ada petunjuk juga. Baru doa, 5 menit kemudian, ya Allah kenapa belum ada tanda-tanda? Pasang status. Apakah dia bukan yang terbaik untukku? Itu caranya. Tapi secara singkat kemudian dikabulkan, baru menghadap ke arah kiblat, ke arah Masjidil Haram. Kejadian kedua, ini yang paling menarik, puasa juga. Begitu datang ke Madinah, melihat orang-orang Yahudi itu puasa. Puasa apa? Dikenal dengan Asyura. Asyura itu adalah tanda syukur kepada Allah saat Nabi Musa dibebaskan kemudian dari kejaran Fir'aun. Fir'aun ditenggelamkan kemudian di dasar lautan. Begitu tenggelam, selesai kemudian persoalannya, Musa mendapatkan risalah dari Allah untuk bersyukur kepada Allah atas peristiwa itu, maka ditunaikanlah puasa itu. Puasa Asyura. Ya, begitu ditunaikan, kata Nabi Muhammad SAW, kalau Musa bersyukur kepada Allah, maka kita pun lebih berhak untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saat kemudian orang-orang Yahudi itu puasa, Nabi Muhammad memerintahkan pada umatnya, kalian puasa. Karena risalah ini datang dari Musa alaihissalam, sebagai syukur kepada Allah, maka kita hormati keadaan itu puasa. Puasa. Maka orang Yahudi mengolok-olok lagi. Lihat tuh, kemarin sholatnya menghadap Baitul Maqdis, sekarang puasanya ikut kita juga. Maka teman-teman, di bulan Sya'ban itulah kemudian Allah kabulkan hal yang lebih baik daripada umat sebelumnya, hal yang lebih hebat daripada umat-umat sebelumnya. Sholat kita dipandang paling hebat karena nanti berbeda dengan sholat-sholat pada masa-masa umat sebelumnya. Umat sebelumnya, sholatnya teman-teman sekalian, saya berikan gambaran. Dalam doanya saja, seperti saya bahas pertemuan lalu, berdiri, doa, saat doa baru dikabulkan. Umat Nabi Muhammad belum sholat ditunggu oleh Allah. Mau minta apa? Saya kabulkan sekarang. Umat dulu sholatnya terbatas. Umat Nabi Muhammad sholatnya 5 kali dalam sehari. Anda bayangkan. 5 kali ini jauh dibandingkan dengan umat dulu. Umat dulu berkali-kali. Sekian kali. 50 kali. Ada yang sekian kali lagi. Umat Nabi Muhammad 5 kali. Kualitasnya sama dengan 50 kali. Bayangkan. Yang paling dahsyat, ini yang terkait dengan pembahasan kita. Ketika umat dahulu juga punya syariat puasa, maka Allah turunkan 1 ayat saja
yang saat diturunkan memberikan kualitas puasa yang lebih dahsyat daripada umat-umat sebelumnya. Di dalamnya ada Lailatul Qadar, di dalamnya ada ampunan. Begitu Anda tobat, dosa habis semuanya. Di dalamnya ada rahmat, begitu dikerjakan, pahala kemudian berganda. Maaf ya, maaf sekali. Anda sekarang baca Al-Quran, Anda infak, Anda sedekah. Pahalanya terbatas. Begitu masuk Ramadan, tahukah Anda berapa pahalanya? Anda akan mendapatkan lipatan-lipatan daripada hari-hari sebelumnya. Anda sekarang baca Al-Quran, satu hurufnya 10. Tapi saat Ramadan, pahalanya bukan 10 lagi. Berapa pahalanya? Kita lihat setelah menunaikan sholat Isya berjamaah.